Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik-baik aja. Oke, sekarang aku mau bacain untuk zodiak mini ya. Di hari Jumat, yang penuh dengan berkah ini ya. Ada apa di perenungan untuk hari Jumat ini? Oke. Ada sesuatu tentang kecemasan ataupun depresi ya. Ada yang memikirkan bagaimana finansial bisa pulih. Mungkin ada sesuatu yang nanti tuh bakalan kalian terima, ada kebahagiaan ya setelah masa-masa yang sulit ya. Oke. Ya, betul. Ini ada sesuatu hal yang mungkin hanya sebuah sejarah ataupun bukannya mengingatkan masalah yang sudah, tapi karena ini ada gejolak emosional yang cukup kuat ya. Ada sesuatu yang di sini jangan sampai luka batin ataupun perasaan yang terjadi saat ini akibat beberapa hal tekanan-tekanan yang terjadi gitu ya. Oke. Ada dua pilihan antara berjuang, memperjuangkan masa depan yang memang khusus untuk finansial ataupun khusus untuk hubungan dalam relationship bersama pasangan di sini ya. Oke. Di sini sepertinya jiwamu ini menginginkan sebuah kemakmuran yang berangsur-angsur pulih. Seperti halnya misalnya hubungan pun ingin pulih. Jadi ada dua kategori zodiak Gemini di sini yang lagi nonton ya. Ada dua kak gitu ya. Yang mana nih salah satu di antaranya ada yang memilih untuk membangkitkan semangat finansial dan yang membangkitkan semangat untuk mencari pasangan hidup. Tapi ada dua pilihan. Jadi kalian yang kuat secara finansial yang di sini mencari jawaban untuk hubungan asmaranya, ingin memperkuat silaturahmi itu, dan ada yang belum kuat secara finansial di sini lebih memikirkan untuk memperkuat bangkit dari keterpurukan finansial. Oke. Jangan khawatir ya guys, dua-duanya sepertinya ini ada pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan saat ini, karena ada energi desan ya, ada energi yang diberkahi oleh alam semesta. Jadi apapun yang sedang kalian pilih di sini ada kemungkinan ada kebahagiaan ya, ada suasana yang cukup bergairah, baik ya, positif. Gitu. Dua-duanya ini positif, pilihanmu ini positif ya. Yang penting sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kalau emang kebutuhan finansial kalian udah cukup kuat ya, silakan kalian di sini mencari dambaan hati, dambatan hati, isi jantung hati, isi cinta ya. Kalau memang ini yang terbaik. Karena di sini ada salah satu yang belum kuat, di antaranya mungkin yang kuat secara finansial, belum kuat juga misalnya untuk ada relationship gitu. Kalau memang misalnya kalian udah siap, silakan lakukan yang memang bagi kalian penting. Itu dulu sih, penting nggak? Nih misalnya kalian udah punya finansial yang cukup bagus ya, penting nggak misalnya untuk hubunganmu diperlebar, hubunganmu diperkuat ya, berkembang nggak hubungannya? Kalau nggak berkembang jangan ya, cari pasangan yang membuat kalian itu berkembang, kayak sama-sama mendukung satu sama lain gitu, ada take and give. Mau berjalan dengan sederhana ataupun serba kecukupan ya, harus ada timbal balik di antara keduanya. Seperti itu. Nah terus
ketika kalian sedih di sini ada orang yang ingin membantu dalam segi finansial ataupun membantu secara emosional atau kedekatan secara dari hati ke hati ya. Ada yang ingin menyembuhkan lukamu di sini. Oke. Apakah seseorang di situ emang benar-benar tulus dan tidak, itu ya pertanyaannya ya. Nah, di sini alangkah baiknya lakukan hal tersebut dengan hati-hati. Tetap menjaga gitu ya, menjaga keamanan diri. Nah, menjaga kapasitas yang memang kalian memang segini-gininya nih kapasitasnya gitu ya. Kemampuan saya di sini, letak kekurangan saya di sini. Jadi harus diseimbangkan juga dengan pola pikir, dengan kemampuan finansial dan juga dengan kekuatan rohani atau spiritual kalian. Itu ya. Nah, di sini, Kak, apakah ini seseorang yang datang sama aku itu dia cukup tulus atau tidak? Misalnya, kita nggak akan bisa langsung mengenal seseorang tulus atau tidak ya. Kita bisa melihat dari cara-cara memperlakukanmu dengan baik, dengan sopan, dengan penuh kasih sayang, tidak. Nah, baru di situ kalian ambil kesimpulan. Oke Kak, kayaknya ini dia bisa jadi partner hidup aku. Berapa lama kalian bisa mengatakan hal itu? Misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu nggak cukup guys ya. Harus bisa mengenal dulu. Jangan sampai gegabah, jangan sampai salah memilih ya. Karena energi tentang resiko untuk ke depan nih kira-kiranya bakalan ribet apa enggak gitu ya. Untuk sekarang jalin persahabatan untuk relationship. Karena apa? Persahabatan itu lebih baik ya. Karena kita bisa mengenal karakteristik seseorang. Kalau urusan finansial antara gagal dan maju gitu ya. Kalau misalnya ada kegagalan, kita masih bisa maju karena dalam proses memperbaiki finansial itu kan selalu banyak hal, banyak cara ya. Untuk mengatasi ketegangan-ketegangan secara keuangan. Mungkin ada bantuan dari pihak lain yang bisa menyupport gitu ya, supaya ini ada kelanjutan dalam segi keberhasilan kalian gitu ya. Sedangkan untuk masalah emosional kita, masalah kebahagiaan batiniah gitu ya, tetap kita harus basic ke agama ya. Apakah seagama, misalnya satu agama nih pasanganmu gitu ya. Karena menjalin hubungan itu lebih sulit daripada kita bekerja keras dari pagi sampai sore, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Udah jelas ya, kita kerja ada effort, kita kerja ada gaji, kita kerja pasti ada hasil. Nah, masalahnya jika kita berhubungan secara emosional, ada kedekatan, ada masalah percintaan dengan pasanganmu di sini, ataupun yang udah mungkin terlanjur sudah mencintai ya, yang sudah menjalani, ataupun yang sudah sampai ke jenjang rumah tangga gitu ya. Itu kan sebetulnya caranya akan beda-beda ya. Kalau yang masih dalam hubungan asmara kan masih bisa mempelajari karakter, masih bisa keluar dari zona itu kalau memang tidak ada perkembangan. Nah, sedangkan kalau yang udah berumah tangga kan pasti udah ngerasain bagaimana gitu ya. Keburukan-keburukan pasangan itu udah mulai kelihatan pasti ya kan. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana supaya tidak ada terjadi pertengkaran ataupun saling singgung menyinggung dalam hal-hal yang sepele seperti itu ya. Nah, itu kalau yang untuk sudah berumah tangga pasti banyak hal yang dipikirkan, apalagi yang sudah punya anak gitu ya. Itu berarti kembali ke pilihanmu, baik dan tidak itu adalah resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pasangan kan, seperti itu. Nah, untuk yang belum sampai ke jenjang selanjutnya, ini masih tahap aman. Masih bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi kesalahan ataupun mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi ataupun yang sedang dirasakan. Akan masih bisa memilih dan memilah mana yang terbaik kan, seperti itu. Jadi jangan sampai buang-buang waktu tanpa ada perkembangan. Hubungan itu harus berkembang. Satu sama lain harus ada kasih sayang yang sama, yang tulus ya. Sama-sama mendukung, sama-sama memberikan yang terbaik untuk ke depan ya. Intinya yang penting harus nyambung ya. Itu sih yang penting. Karena apa? Setiap hubungan itu harus ada komunikasi yang baik. Ketika misalnya dalam berhubungan, dalam masih pacaran aja ya, masih mengenal, itu udah ada masalah nih, gak nyambung lah atau apa ya,
kita kan sudah bisa mengenal bahwa nanti juga kalau misalnya rumah tangga ini akan nggak jauh dengan siklus yang sudah kalian lewati. Nah, di sini lebih ke bagaimana sih jalan yang harus kita tempuh, sementara kemampuan kita cuman misalnya hanya 20-30% gitu. Sedangkan ini resiko sepertinya di atas rata-rata kemampuan kamu. Berarti di sini kalian harus mulai membuka diri, membuka hati, harus realistis ya. Yang terbaik itu apa? Tapi jangan sampai di sini ada pemblokiran. Otomatis harus ada jeda ya untuk bisa mengatasi dulu masalah itu, baru kita cari solusi. Di antaranya sebetulnya solusi sudah ada. Tapi kan tidak semudah itu ya. Kita menerima sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada yang trauma, Kak, aku bagaimana caranya mengatasi trauma? Kak, bagaimana caranya supaya aku bisa berdiri sendiri? Bagaimana supaya aku bisa lepas dari rasa cinta aku gitu ya? Sebetulnya cinta itu kan tidak ada obatnya ya sampai jalur hari ini. Tapi kita bisa mengatasi itu dengan mencoba terbuka. Kita tahu kita mencintai seseorang nih misalnya ya. Sebelum janur kuning melengkung nih, cinta kita itu sama nggak cinta dia dengan cinta kamu? Itu ya tujuannya. Apa dia mendukung nggak nih ketika misalnya kalian sakit gitu ya? Ketika dia sakit sama-sama enggak gitu. Saling peduli nggak untuk hal itu aja gitu. Lebih ke jangan sampai kita hanya berkorban saja misalnya ya. Tapi kita nggak ada sesuatu yang mungkin cukup dikatakan satu sama lain itu saling mengisi seperti itu ya. Nah, jadi kan masih banyak cara nih. Kita berteman atau melanjutkan. Seperti itu. Yang penting hubungan tetap baik dengan siapapun di sini. Karena mungkin kalau memang misalnya nggak cocok berarti bukan jodohmu. Kalau memang kita sudah tahu pasangan kita itu misalnya ada hal-hal yang kurang bisa kita terima gitu, berarti memang di sini gak sejalan ataupun beda pola pikir yang membuat kalian nanti kesananya itu akan banyak masalah-masalah baru. Orang yang berjodoh pun ya, yang punya karakteristik yang sama, yang mempunyai cara pandang hidup yang sama, pasti yang namanya berumah tangga itu gerbang baru dimulai dalam babak kehidupanmu. Masalah itu gak selesai menikah, pasti ada aja gitu kan. Kan kehidupannya baru dimulai itu pas kita nikah. Apakah pasanganmu di sini bisa nggak menjadi sosok yang melindungi, yang menyayangi, yang mengayomi ya? Seperti itu. Nah, di sini kalian akan bertemu dengan sosok yang mungkin akan dipertemukan oleh alam semesta ini ya. Siapapun itu yang bertemu, energi orang lama ataupun orang baru, kisi-kisinya adalah tadi yang udah kakak Marisa bilangin ya. Yang udah kakak tadi sebutkan beberapa tahap-tahap. Nah, ini ada energi tentang cinta kasih yang tulus. Karena Desan itu bercerita tentang sebuah kepolosan, sebuah dimana manusia dua orang ini ya saling keterkaitan, saling merasa damai satu sama lain. Ciri-cirinya itu ya. Jodoh itu ketika kita bertemu tuh damai, gak tegang, gak khawatir, gak ada rasa yang membingungkan. Rasa yang kita terima pada saat bersama dengan pasangan ataupun calon pasanganmu ini ada rasa yang kuat gitu ya, saling menyinari satu sama lain. Ada kebahagiaan, ada ketentraman pasti ya kan. Yang namanya kebahagiaan pasti bersama dengan ketentraman dan kenyamanan. Seperti itu ciri-cirinya ya. Kalau nggak sejalan, nggak sama frekuensinya, berarti nggak akan ada kebahagiaan ataupun di sini tidak terhubung satu sama lain. Kalau misalnya ada tekanan dari pasanganmu ya, berarti pasanganmu kurang baik untuk kamu lanjutkan ke jenjang selanjutnya. Seperti itu. Carilah sosok pasangan yang bisa berkomunikasi dengan baik. Karena setiap hal perlu dibicarakan dong. Kalau misalnya kalian punya rencana nih, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita sepakati gitu. Jangan sampai satu arah, harus dua arah, harus ada feedback di antara kedua belah pihak. Itu yang paling penting. Karena ini ada juga yang di sini udah ketemu sama pasangannya yang mungkin ada yang cukup
dominan, yang ada yang egois juga gitu ya. Ada yang di sini yang sama-sama tulus, ada gitu. Di antaranya mungkin perjalanan kalian untuk mendapatkan seseorang yang baik, kalian harus melewati dulu si A, si B itu biar sampai ke tempat yang lebih tinggi. Tempat yang lebih tinggi apa ya? Tempat yang memang sudah diberikan gambaran jodoh yang sesuai dengan sikap dan kapasitas, juga sesuai dengan karakteristikmu. Kalau kalian penyayang akan ketemu dengan penyayang, itu udah pasti. Kalau kalian ketemu dengan yang penyayang dan ngerti, itu udah pasti. Kalau kalian ketemu dengan orang yang manipulatif, misalnya ya, yang banyak drama, kembali ke kalian, nanya, kalian banyak drama enggak? Kalau enggak, berarti itu bukan jodohmu yang sesungguhnya. Itu adalah pelajaran penting, hanya perjalanan hidup yang harus kalian lewati untuk mendapatkan satu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa adalah sebuah pernikahan. Kenapa pernikahan itu harus menjadi satu ketenangan jiwa atau ketentraman? Emang janjinya menikah itu orang itu bakalan tentram kok. Kalau itu memang sesuai dengan jiwamu, hatimu ya. Kalian merasa bahagia dilindungi oleh pasanganmu, itu akan ada ketentraman. Yang paling penting, ketentraman itu berawal dari orangnya punya kekuatan dalam segi keagamaan yang cukup baik. Nggak terlalu religius, tapi dia punya pedoman hidup. Dia mencintai Tuhannya, otomatis dia akan mencintai kamu. Itu bekal dari aku. Ya, seperti itu. Nah, terus di sini, kalaupun seandainya kalian udah berumah tangga, tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan, berarti kalian juga harus berpikir secara realistis. Sampai kapan ini semua ini? Tapi kan kalau sudah menikah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kembali ke kalian, pilihan ada di kalian, semua kalian yang bisa tahu jalan hidup kalian sendiri. Sebagai tarot reader di sini hanya membantu memberikan sebuah jawaban-jawaban mungkin yang ada beberapa di antaranya yang nyampe di hati kalian gitu. Ya. Seperti ini, the bottom of the deck-nya di sini ada kelimpahan rezeki yang cukup bagus, atau seseorang di sini yang mungkin pada saatnya, waktunya yang tepat, orang tersebut akan mengungkapkan isi hatinya, yang mungkin dia punya finansial yang cukup lumayan bisa membahagiakanmu gitu ya. Ciri-cirinya di sini dia masih belum bisa mengungkapkan perasaannya, atau dia lagi menunggu satu jawaban yang pasti. Jangan sampai dia itu ditolak sama kalian karena dia ngerasa belum cukup waktunya, atau dia ngerasa belum cukup secara finansial untuk bisa bersama dengan kamu. Yang penting siapapun itu ya lambat atau cepat, orang tersebut akan datang seiring berjalannya waktu. Tapi kita juga harus tahu gitu ya, jangan sampai terbuai dengan sesuatu hal yang di sini tidak ada perkembangannya. Jadi menikah itu sesuatu yang mudah. Yang sulit itu apa? Menyatukan visi dan visi, menyatukan dua orang yang berbeda dengan perasaan cinta yang kuat. Tapi kita juga harus tahu, tidak hanya cukup dengan cinta ya. Dimana kalian misalnya dalam keadaan urgent nih, dia gimana, bisa nggak ngebantuin kamu, atau kamu waktu misalnya dia minta bantuan ke kamu gitu, sama-sama nggak di sini, saling nggak gitu. Jangan sampai salah satu diantaranya, salah satu pihak itu mendapatkan sesuatu yang tidak adil. Jangan sampai ada pemanfaatan di sini. Kalau memang kalian udah ngerasa dimanfaatin, kalau kalian udah ngerasa sakit misalnya ya, berarti kalian lebih senang, lebih bahagia sendiri. Berarti jalan hidupmu adalah di dalam kebahagiaan itu sendiri. Kalau memang kalian misalnya bahagianya bersama dengan seseorang yang dicintai gitu, bahagia gitu, ya berarti jalan kamu sama seseorang itu di kebahagiaan itu. Kebahagiaannya apa dulu? Kebahagiaan seorang wanita itu adalah ketika mendapatkan pasangannya yang melindungi dia gitu, melindungi, menyayangi, mengayomi. Ada kategori itu enggak? Nah, baru kalian membuka hati ya. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang hubungannya udah terlanjur, udah punya suami yang misalnya egois ya, yang ya seperti itulah, temperamental atau apapun, berarti di sini kalian mulai dibukakan bahwa apakah kalian sanggup
menghadapi siklus yang itu terus, atau memang di sini kalian memberi kesempatan atau kesempatan itu udah habis. Intinya kebahagiaan itu berawal dari kedua belah pasangan yang saling sayang menyayangi, hormat menghormati, saling melindungi, menerima kamu apa adanya, dalam susah dan senang, apapun keadaannya, saling setia, itu yang ideal. Tapi tidak semua orang mendapatkan hal itu. Bagaimana sih supaya kita bahagia? Artinya jika kita masih merasa dilindungi, disayangi, saling mengerti satu sama lain, berarti bagian yang lain-lainnya seperti finansial, ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan hubunganmu, di sini adalah sebagai cobaannya. Yang penting kalian berduanya terkoneksi satu sama lain. Itu sih yang paling penting ya buat aku. Ataupun mungkin buat kalian di sini yang mungkin aku bisa berbagi sesuatu hal sesuai dengan pengalaman aku di sini dalam menjalin hubungan-hubungan yang mungkin toksik ataupun yang memungkinkan kita untuk selamat bahagia gitu dalam berkah ilahiyah. Itu ya. Oke. Sekarang inisial nama. Inisial nama. Ada huruf L, T, F, P, N, A, S, I, R, C. Oke. Di sini rezekimu cukup bagus ya. Seperti yang tadi mungkin ada rezeki di sini. Entah siapapun yang akan join bisnis ya sama kamu. Ataupun ada di sini segi finansialmu yang bisa berkembang. Ya, karena kalian rajin, ulet gitu ya dalam proses dimana kalian melakukan sesuatu hal yang ada kerjaan gitu ya. Ada kerjaan gitu, ataupun di sini ada perkembangan finansial untuk kalian, entah rezeki yang mungkin udah selama ini kalian laksanakan dengan baik gitu kan, ataupun emang ada rezeki yang tidak disangka-sangka dari berbagai pihak di sini yang udah ada kerjasama dengan kamu gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, sebetulnya ada yang bilang, Kak, kehidupan aku tuh kayak film gitu ya, kayak sinetron gitu kadang-kadang. Atau hati-hati juga di sini ada yang bertindak seperti dalam dunia sinetron, ataupun ada yang ada seseorang yang cukup pintar ya dalam memanipulasi kamu gitu ya, dalam bisa suka berbohong sama kamu gitu ya, di depan kamu baik, di belakang kamu nggak baik gitu ya. Di sini ada LTEWF Nasir share cek. Ada perkembangan yang cukup baik. Kalian bisa naik ke tahap selanjutnya dalam hubungan asmara, ataupun kalian dalam segi finansial ada kenaikan. Mungkin dari segi batiniah, lahiriah gitu, dari segi apa ya, kayak ada pertumbuhan jiwa juga yang cukup bagus, ada kesehatan yang mulai cukup kuat dalam menjalani segala siklus kehidupan. Nanti ada seseorang di sini yang akan menghubungimu, entah itu siapapun, teman, sahabat, ataupun pasanganmu, mungkin mantanmu di sini, ataupun orang yang sedang berjauhan, nanti akan ada komunikasi. Ya. Terus ada yang naksir juga sama kalian di sini, yang cinta sama kalian. Tapi lihat dulu ya sejarahnya seperti apa, bagaimana kehidupan sebelum sama kamu gitu. Terus rasakan juga apa yang dia rasakan, sama-sama cinta atau tidak. Itu sih yang paling penting dalam menjalani satu hubungan. Jangan sampai kayak film guys ya. Jangan sampai kayak FTP gitu. Seperti sebuah film gitu ya, hanya sebentar, 2 jam kemudian udah banyak konflik, udah jangan diterusin dulu. Kalian juga harus sayang sama diri kalian sendiri ya. Cowok yang lagi nonton ini, kalian
berbudi luhur gitu ya, punya kebijaksanaan yang cukup bagus, cukup penyayang, cukup bisa diandalkan gitu ya oleh pasanganmu di sini. Pertahankan juga karismatikmu sebagai seorang laki-laki ya, yang berjiwa kebapaan gitu, yang smart gitu ya, yang punya edukasi yang bagus dalam membentuk keluarga yang sakinah gitu ya. Nah, ini juga seorang wanita yang menonton videonya aku di sini, kalian adalah salah satu di antaranya adalah seseorang yang punya sifat keibuan yang cukup positif, baik, bagus gitu, banyak sifat-sifat keibuanmu di sini ya. Yang mungkin banyak beberapa juga yang suka nyaman deket sama kalian di sini, yang kalian itu orangnya sangat humble banget gitu ya. Sosok seseorang yang disayangi, dicintai di lingkungan masing-masing ataupun keluarga kalian itu sangat menghormati setiap keputusan-keputusanmu gitu, karena kalian di sini juga banyak membantu keluarga dalam segi finansial, ataupun salah satu di antara kalian adalah seorang tulang punggung keluarga yang di sini harus kuat dalam segala hal gitu ya, kuat fisik, kuat mental gitu ya, kuat pikiran segala macam, harus tetap sehat di situ ya. Akan banyak banget kebahagiaan sih sebetulnya ya, dalam segi finansial sih lebih kuat ke finansial ya. Nanti banyak perubahan-perubahan yang cukup signifikan di sini ya. Beberapa orang kerjasama sama kalian tuh di sini menghasilkan beberapa pundi-pundi rupiah di sini. Aku nggak tahu sih ya mau bilang sesuatu, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mau kalian tanyakan, bisa melalui nomor yang sudah tertera, kalian bisa melakukan personal reading. Pokoknya di sini ya, kalian mungkin diwajibkan untuk mempunyai impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi ya. Jangan stuck di satu keadaan. Harus lebih kreatif, lebih maksimal gitu ya, gitu. Karena kalian di sini adalah orang yang dihormati juga. Ada seseorang juga di sini, ataupun kalian ini orang yang punya kekuatan dalam, kayak orang-orang tuh ngehargain kalian banget gitu. Kalian punya power leadership, sifat-sifat kepemimpinan yang cukup kuat, entah maskulin ataupun feminim, untuk energi kalian di sini. Oke. Ada part dimana kalian review apa ya, semua nih, kebaikan dia apa, kelebihan dia apa, kekurangan dia apa gitu. Apa yang udah kalian lakukan nih, diarsir nih ya, mana yang terbaik, mana yang enggak, mana yang cocok, gabungin sama enggak, nah gitu ya, seimbang enggak, nah gitu. Sekarang tugasnya kayak gitu. Mana yang di sini kalian capek enggak, nah, kalian bahagia enggak, titiknya di mana nih, kelanjutannya gimana nih, fine-fine aja atau masing-masing aja, atau lanjut, atau memang harus breakdown, harus menarik diri satu sama lain nih untuk mencari jawaban yang tepat. Jangan sampai terburu-buru juga. Masih bisa ditanggulangi atau masih bisa, ataupun perbaikan dalam segi pribadi masing-masing. Lebih ke mengutamakan kesehatan, mengutamakan finansial, mengutamakan juga produktivitas diri. Itu yang paling penting. Harus kuat dalam menjalani apapun yang sudah jadi takdir kamu. Tapi di sini jangan mencari sesuatu hal yang rumit untuk kau kerjakan. Cari yang mudah dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Jaga energi kalian untuk tetap positif. Jangan lupa juga di sini kalian harus kuat secara spiritual, karena itu yang bisa membantu kalian dalam keluar dari masalah-masalah hidup. Ada kekuatan ilahiyah yang akan menaungi. Nanti ada jawaban-jawaban nih, apa yang harus saya lakukan untuk ke depan. Harus libatkan Tuhan juga dalam setiap perjalanan hidup. Jadi ketika misalnya ada masalah yang bakal bikin kalian resikonya tinggi, nanti kan ada petunjuk ke dalam hati kalian di sini, entah melalui mimpi ataupun ada seseorang ataupun siapapun yang hadir ke dalam jiwamu lah, otomatis ya. Entah itu dari informasi dari seseorang, informasi dari media sosial, yang akan memberikan kekuatan untuk pencerahan apa yang akan harus kalian lakukan, apa yang akan terjadi. Itu kan mulai bisa mengatasi mana realita, mana impian ya, mana rencana, mana faktual kehidupan yang sesungguhnya, yang mungkin mana di sini artinya adalah sesuai dengan
kenyataan atau hanya impian semata. Gitu ya. Jadi kenali, dalami siapapun, apapun, entah itu kerjaanmu, bisnismu, dalami baik-baik, pelajari baik-baik. Jangan sampai di sini puas dengan hasil yang memang sudah ada. Harus lebih kreatif lagi. Nah, kalau yang misalnya hubungan yang baru beberapa bulan, harus lebih pahami lagi gejala-gejala yang nanti akan datang, ataupun pelajari pasanganmu sebaik-baiknya dari mulai saat ini. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang mau menanyakan sesuatu yang lebih lanjut lagi tentang pasanganmu, nanti aku bisa bantu. Silakan hubungi nomor yang tertera ya di deskripsi ini ataupun yang ada di layar. Kalian bisa melakukan personal reading. Semoga kalian tercerahkan apapun yang terjadi. Semoga kalian dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dijauhi dari hal-hal yang negatif dan diberikan jalan yang terbaik sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan impikan selama ini. Oke, makasih udah nonton videonya Zodiak Gemini. Sampai ketemu lagi di pembacaan tarot Zodiak Gemini selanjutnya. Dadah Gemini.